intinya selalu untuk kemudian ambil peran ketika memang ada keganjalan, ada ketimpangan, dan memang jika itu untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak untuk dilakukan, Kak? Nah, saya juga menganggap bahwa itu tadi lagi-lagi maksudnya suatu kegagalan untuk kami seorang pemuda yang kemudian bergelut di dunia perkotaan dan gagal untuk kemudian membangun kampungnya. Itu adalah suatu kegagalan untuk saya. Baik, terima kasih teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi akan kembali berdiskusi seputar bagaimana pemuda seharusnya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita kehadiran salah satu tokoh pemuda di salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai. Nah, beliau sudah ada di depan saya. Beliau ini adalah salah satu perintis komunitas pemuda yang ada di salah satu desa yang lumayan jauh untuk diakses, yaitu di Kecamatan Pulau Sembilan. Beliau ini punya cerita yang cukup menarik untuk kemudian bagaimana membentuk satu komunitas yang tidak lain adalah Ikatan Pemuda Liang-Liang di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Sebelum kita lanjut, seperti biasanya teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Bung. Terima kasih untuk kemudian kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Syahir. Saya beralamat di Dusun Liang-Liang, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan. Dan saat ini saya juga termasuk mahasiswa karena saat ini saya masih sedang kuliah di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu di Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Dan kemudian saya mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan dan saat ini saya sudah semester 8 di kampus. Baik, semester 8 ya? Iya, Kak. Iya. Anda ini kan ketua di Ikatan Pemuda Liang-Liang, ya? Iya, Kak. Apakah Anda ini menjadi ketua di sana yang bermula dari motivasi Anda untuk membentuk komunitas itu inspirasi dari kampus berdasarkan pengalaman disiplin ilmu Anda, ilmu pemerintahan, atau inisiatif sendiri berdasarkan realita? Baik, terima kasih. Jadi untuk kenapa kemudian saya menjadi ketua di salah satu komunitas yang ada di Pulau Liang-Liang itu karena inisiatif saya sendiri. Pada saat itu kira-kira di Musrembang saya sempat untuk bagaimana kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat di Pulau Gembuno. Nah, ketika saya menghadiri kegiatan Musrembang tersebut, saya melihat bahwa tidak ada sama sekali representasi dari masyarakat Pulau Liang-Liang untuk hadir di Musrembang itu. Tentunya kan ini suatu keganjalan untuk saya karena Musrembang kan kita membahas tentang bagaimana kemudian pembangunan kedepannya untuk pemerintah apa yang kemudian ingin dibangun. Nah, di situ juga kita menyalurkan aspirasi kita tentang apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita sebagai warga masyarakat. Nah, pada saat itu saya menghadiri kegiatan itu dan itu tentunya pertama kali saya untuk hadir di kegiatan Musrembang dan alhamdulillah saya kemarin sempat menyampaikan aspirasi yang terkait tentang apa yang kemudian menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana, yaitu tentang perihal listriknya yang terbatas, tentang dermaga, maksudnya rehabilitas dermaga. Nah, di samping itu saya juga secara pribadi menganggap bahwa tentunya suatu kegagalan untuk saya sendiri ketika saya sudah bergelut di dunia perkotaan dengan alasan bahwa sedang menempuh jalur pendidikan, akan tetapi ketika kembali ke kampung halaman saya gagal untuk membuat perubahan. Kira-kira seperti itu kan dah kenapa saya inisiatif untuk membentuk Ikatan Pemuda Liang-Liang. Iya.
Tapi kan ini kembali lagi bahwa pemuda-pemuda itu kan khususnya di desa-desa, apalagi misalnya di desa-desa terpencil, itu apatis terhadap pembangunan. Masa bodoh aja kan begitu. Nah, ya apa yang membuat Anda ini terobsesi untuk kembali dan membangun kampung? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan itu, kolaborasi, semangat pemuda itu tidak jatuh dari langit. Tetapi dia adalah akibat dari proses pembelajaran panjang tentunya. Bagaimana Anda berproses untuk menumbuhkan kesadaran dan kembali terlibat berkontribusi di kampung halaman? Ya, baik. Jadi sebelumnya saya sempat untuk kemudian berpikir bahwa sangatlah tidak mungkin untuk kemudian membentuk salah satu komunitas di Pulau Sembilan, khususnya di Pulau Leliang. Karena kan kita ketahui bersama bahwa sebagai masyarakat awam tentunya mereka kan apatis terkait tentang pentingnya pendidikan. Apalagi untuk mereka yang telah tamat di SMA, tentunya kan mereka berpikir bahwa kita tidak mungkin untuk bagaimana kemudian dapat menciptakan ataukah menjadi manusia-manusia mapan. Di samping itu kan kita dalam akses pendidikan kita telah terhenti, dan kemudian untuk melanjutkan perihal pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu kan mustahil karena lagi-lagi harus dibenturkan dengan perihal ekonomi. Nah, jadi kemarin itu saya memulai dari hal-hal kecil dulu, yaitu menampakkan eksistensi saya di Pulau Liang-Liang dengan hadir di kegiatan musrembang, memperlihatkan kepada masyarakat tentang potensi saya. Baru setelah itu di pemilih calon kepala desa kemarin, saya juga sempat untuk kemudian menjadi representasi masyarakat terkait tentang bagaimana kemudian dapat kita merangkul salah satu tokoh atau salah satu kepala desa yang benar-benar ingin membangun. Nah, saya memulai dari sana dulu. Saya memperlihatkan kinerja saya secara kecil-kecilan, dan di samping itu ketika semua teman-teman sudah berhasil untuk kemudian terkesan, saya baru merambak dan kemudian mencoba untuk mendoktrin mereka tentang pentingnya suatu pendidikan. Mungkin seperti itu, Kak. Iya. Tetapi kan di pulau ini, Anda di Pulau Sembilan. Iya, Pulau Sembilan itu adalah salah satu kecamatan di antara 8 kecamatan lainnya di Kabupaten Sinjai. Apakah memang pembangunan di Kecamatan Pulau Sembilan itu tidak semaksimal di kecamatan lain? Bagaimana menurut Anda selaku pemuda potensial di Pulau Sembilan? Baik, Kak. Jadi berbicara terkait tentang pembangunan desanya, saya rasa itu masih sangat melambat, Kak, untuk pembangunannya. Karena tentunya kan sebagai seorang masyarakat Pulau Sembilan, saya juga berhak untuk kemudian berharap kepada pemerintah agar adalah lirikan dari mereka. Memang tidak ada lirikan? Saya menganggap bahwa sampai saat ini masih ada lirikan, Kak. Cuman itu kan maksudnya bisalah untuk berharap lebih. Seperti ketika akses untuk adanya listrik. Kan di sana itu ceritanya listriknya hanya mampu untuk kemudian berfungsi sekitar jam 6 maghrib sampai dengan jam 11 malam. Dan tentunya untuk mereka yang kemudian rutinitasnya ada pada listrik, kan pekerjaannya akan terhenti. Karena itu tadi lagi-lagi seperti apa itu yang rutinitasnya yang bergantung pada listrik? Mereka semua yang kayak guru-guru di sana ketika ada pekerjaannya kemudian mengandalkan laptop. Nah, itu kan masuk dalam kategori listrik. Seperti adik-adik kami yang sedang mengerjakan PR ketika pulang dari sekolah, mereka harus menunda pekerjaannya ketika lampu sudah mati karena dengan alasan bahwa tidak ada kemudian penerangan untuk melanjutkan tugas mereka. Jadi selama COVID ini kan seorang siswa ini kan ceritanya diminta sekolah daring. Ya, tidak tatap muka secara langsung dan tentunya mengandalkan jaringan. Sementara di sana tidak ada jaringan, tidak ada listrik untuk kemudian menghidupkan handphone ya. Dalam artian bahwa itu sangat menghambat pendidikan semasa pandemi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya begini, Bung. Apa yang membuat Anda merasa perlu peduli terhadap kehidupan sosial? Sementara ketika misalnya Anda melihat seumuran atau misalnya seprofesi sebagai mahasiswa ini yang lainnya abai toh. Apa yang membuat Anda? Toh orang lain tidak peduli, kenapa saya harus peduli begitu? Jadi begini, Kak. Karena tentunya sebagai seorang pemuda yang ingin bagaimana kemudian melihat kampungnya berkembang, saya tidak perlu untuk apatis melihat bagaimana kemudian kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Intinya selalu untuk kemudian ambil peran ketika memang ada keganjalan, ada ketimpangan, dan memang jika itu untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak untuk dilakukan, Kak? Nah, saya juga menganggap bahwa itu tadi lagi-lagi bahwa
maksudnya suatu kegagalan untuk kami seorang pemuda yang kemudian bergelut di dunia perkotaan dan gagal untuk kemudian membangun kampungnya. Itu adalah suatu kegagalan untuk saya. Oke. Dan apa yang membuat Anda merasa perlu untuk membentuk IPL? Jadi begini Kak, kemarin saya melihat bagaimana kemudian teman-teman saya, bagaimana kemudian adik-adik saya, mereka seperti yang telah selesai di bangku SMA. Tentunya ketika mereka telah selesai di bangku SMA dan kemudian ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baru terbenturkan dengan perihal ekonomi, tentu pendidikan mereka harus sampai di bangku SMA saja Kak. Nah di samping itu saya membentuk IPL ini supaya nantinya akan ada yang kemudian menjadi patron di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian bagaimana ada alternatif masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dan selain itu saya juga melihat bahwa di sana literasinya cukup mati Kak. Makanya saya kemudian membentuk IPL ini dan kemudian mengajak kawan-kawan semua untuk membumikan literasi di sana sehingga potensi-potensi yang bisa digali di desa itu benar-benar nampak. Karena tentunya di kampung saya pasti adalah potensi yang bisa digali. Akan tetapi karena tidak adanya kemudian wadah yang mereka tempati untuk berproses, maka kelebihan mereka hanya perlu untuk diredam saja. Jadi saya membentuk kelompok Ikatan Pemuda Leliang itu untuk bagaimana kemudian menumbuhkan ataukah membumikan literasi di sana serta menjadi alternatif masyarakat dalam hal menyampaikan keluh kesah mereka kepada pemerintah. Mungkin seperti itu. Nah, selama Anda sudah membentuk IPL ini, apa-apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan minat literasi? Ya, jadi upaya-upaya saya yang kemudian saya lakukan di sana salah satunya ialah dengan bagaimana kemudian mendatangkan beberapa pemateri yang ada di Kabupaten Sinjai guna untuk menggenjot literasi di sana sehingga teman-teman juga berpandangan bahwa meskipun misalnya kita tidak melakukan pendidikan secara formal, tapi setidaknya kita kan punya wadah untuk berproses sehingga pendidikan kita tidak secara serta-merta bilang harus terhenti di bangku SMA saja. Nah, saya memiliki beberapa teman-teman yang kemudian pernah saya hadirkan di pulau untuk membawakan materi di sana dengan alasan bahwa ini untuk upaya kami dalam hal meningkatkan literasi di sana untuk kemudian mengembangkan sumber daya manusianya. Mungkin seperti itu. Nah, ini kan saya juga pernah ke beberapa kali ke Pulau Sembilan. Itu saya diskusi dengan anak-anak muda dan mereka ternyata dominan putus sekolah ya. Setelah katanya tamat SMP melaut, tamat SMA melaut. Dan saya tanya, kenapa tidak berpendidikan tinggi, lanjut sekolah atau kuliah? Mereka bilang kami terkendala ekonomi. Saya tanya, berapa perahunya? Katanya ada yang sampai 2 perahunya, 3 perahunya. Padahal kan 1 perahu cukup mahal. Dalam artian bahwa saya tanya, bagaimana siklus itu bekerja? Dia bilang, toh kalau katanya kuliah, ujung-ujungnya akan jadi pengangguran. Ujung-ujungnya akan kebingungan cari kerja untuk mendapatkan uang. Kenapa tidak katanya berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikan dan langsung melaut aja supaya bisa dapat uang. Bagaimana Anda melihat itu? Saya merasa bahwa di sana itu mungkin akan kurangnya kesadaran Kak, sehingga mereka beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting. Lalu untuk kemudian lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah, mereka menganggap bahwa untuk sampai ke sana kita harus perlu untuk mempersiapkan ekonomi yang tinggi. Padahal kan tidak. Jadi lagi-lagi itu kan tergantung dari kesadaran mereka sendiri Kak. Karena kalau dilihat dari sumber daya alam itu kan kita maksudnya tidak berarti harus dikategorikan bahwa peningkatan sumber daya alam kita di sana itu lemah. Iya, karena saya tanya anak-anak mudanya, saya tanya, berapa biasanya kalau melaut 1 minggu bisa dapat berapa? Katanya bisa sampai 5 jutaan. Jadi dia katanya kalau melaut sampai 1 bulan itu biasanya sampai dapat 15 juta, bahkan sampai 20 juta katanya. Tetapi itu dia bilang bahwa karena merasa bisa dapat uang, tahu caranya dapat uang, akhirnya tidak punya manajemen, akhirnya dapat uang habis begitu. Jadi mungkin manajemennya yang kurang atau bagaimana? Mungkin mereka lebih ceritanya instan Kak untuk kemudian mendapatkan uang. Lalu mengedepankan yang namanya pendidikan. Padahal kan ekonomi dengan edukasi itu harus sejalan.
ketika kemudian kedua-keduanya sudah dimiliki, insya Allah kedepannya pasti akan berkehidupan mapan. Saya sedikit menyinggung ini dan saya akan bertanya bahwa apa di sini, apa fungsi IPL di sini sebagai kelompok pemuda yang mewadahi beberapa pemuda di sana untuk kemudian menumbuhkan kesadaran dan minimal meningkatkan daya manajemen mereka. Ayo, Kak. Jadi di IPL itu sendiri, saya tidak hanya merangkul teman-teman yang telah selesai di jabatan kampus atau ke dalam jenjang kampus, tapi saya juga merangkul dari teman-teman SMP, SMA, dan tentunya untuk meningkatkan ataukah membuat masyarakat sadar terkait tentang pendidikan ialah bagaimana kemudian kita menunjukkan eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta mengajak mereka untuk senantiasa peduli terhadap masyarakat, memberikan ruang kepada masyarakat untuk meluncurkan ataukah memunculkan kreatif-kreatif yang ada di kepala mereka. Kita selalu menggenjot di sana terkait tentang literasinya. Kita perlahan untuk bagaimana kemudian membumikan literasi di sana, serta membuat kegiatan yang memang menarik kesan masyarakat seperti kayak literasi. Kita membuat kegiatan itu di tengah-tengah pemukiman masyarakat sehingga mereka langsung tahu bahwa memang ini IPL memang bertujuan untuk bagaimana kemudian meningkatkan literasi di sini, serta bagaimana kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat berpandangan bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Tapi memang tujuan IPL secara mendasar apa sih? Kami juga membentuk IPL ini agar bagaimana nantinya ketika ada polemik-polemik yang terjadi di tengah masyarakat, ketika ada keganjalan yang terjadi di tengah masyarakat, ataukah ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, kami nanti ingin terus serta untuk kemudian mengambil peran dalam artian bagaimana kemudian dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, untuk bagaimana kemudian menjawab beberapa tantangan yang membuat mereka mengalami keluh kesah. Artinya IPL ini juga hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Alternatif masyarakat. Ya. Nah, ini juga yang ingin saya tanyakan yang hampir dialami oleh semua teman-teman yang mempunyai komunitas. Biasanya kan kalau jangankan komunitas, biasanya kalau di desa itu kan ada ketika pemuda yang kritis itu kadang dicap sebagai pemberontak, pembangkang dan lain sebagainya. Apalagi misalnya kalau sudah membentuk kelompok yang kadang misalnya memperjuangkan hak-hak masyarakat, itu kan biasanya dianggap sebagai pembangkang. Dan biasanya bukan hanya dari kekuasaan, bukan hanya dari pemerintah kita mendapatkan cap negatif, tetapi kadang juga itu menyebar ke masyarakat dan kadang kita tidak menemukan respon baik dari lingkungan sekitar. Bagaimana Anda mengalami itu atau bagaimana Anda melewati tahap-tahap seperti itu? Baik Kak, memang ketika kita memang kritis, tentunya salah satu tantangan yang kemudian kita hadapi adalah bagaimana kemudian disudutkan di suatu lingkungan. Nah, di situ saya tidak pernah untuk kemudian memperdulikan tentang apa-apa yang kemudian dibicarakan oleh masyarakat tentang kepribadian saya. Sebab selama saya berada dalam lingkaran Tuhan, selama saya masih... Yang mana itu lingkaran Tuhan? Tentunya yang selalu memperjuangkan hak-hak kebenaran. Itu Kak. Luar biasa. Lanjut. Nah, selama saya memperjuangkan hak-hak apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat, saya tidak pernah peduli untuk cerita-cerita yang ada di luar. Nah, saya mengesampingkan bahwa itu adalah suara-suara sumbang yang mungkin akan mematahkan langkah saya untuk membuat kemajuan di kampung saya sendiri. Saya kembali di contohnya misalnya di tempat saya. Saya juga kan kebetulan lahir dari tempat terpencil yang di desa yang terpelosok. Nah, biasanya itu kan kadang kita merasa memperjuangkan masyarakat, tetapi justru masyarakat sendiri tidak pernah merasa diperjuangkan. Kenapa? Karena biasanya kan ada istilah-istilah bahwa yang tidak mungkin pemerintah melakukan hal yang bertentangan dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat. Jadi sehingga misalnya biasanya dalam kondisi seperti itu ketika ada kelompok-kelompok pemuda muncul itu dianggap sebagai pengacau. Bagaimana Anda mengkorelasikan itu supaya menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan? Baik Kak. Jadi tentunya sebagai tempat atau lingkungan yang kemudian susah untuk diakses, yang kemudian jarak tempuh juga ke sana memakan waktu yang lama. Tentunya salah satu hal untuk bagaimana kemudian kita tidak dicap sebagai pemberontak apa di tengah-tengah masyarakat, ya itu kembali kepada bagaimana kemudian kita mendoktrin mereka tentang apa yang kemudian kita lakukan. Kita perlahan menampakkan eksistensi kita di sana.
kita perlahan untuk bagaimana kemudian menunjukkan bahwa dengan adanya komunitas ini itu akan membuat kemudian kampung kita semakin berkembang. Tentunya ataupun terkhusus pada pendidikannya. Iya. Kita kan perlahan untuk merubah pikiran mereka, untuk merubah mindset mereka yang menganggap bahwa ini organisasi secara abal-abal. Ini organisasi dibentuk hanya untuk bagaimana kemudian mengkritik pemerintah. Tapi kan tidak seperti itu. Itu tentunya saya juga kembali memahami bahwa setiap yang tercipta tentunya ada pembeda. Iya. Nah, saya juga tidak merasa bahwa dalam hal itu adalah suatu tantangan untuk saya, tapi bagaimana kemudian kami mampu untuk menggali atau bagaimana kemudian kita mampu untuk memberikan kesan pro yang memang lebih untuk dibutuhkan masyarakat di sana. Nah, tentunya bagaimana akses kami agar dapat dinampakkan, yaitu kami juga memunculkan kegiatan-kegiatan kami di media sosial. Iya. Secara terpublik membuka bahwa ini yang kemudian kami lakukan di sana. Dengan adanya kegiatan ini yang kemudian menjadi landasan kami untuk terus berbuat. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Nah, saya ingin kembali ke internal Anda. Itu kan biasanya organisasi kepemudaan dengan organisasi kemahasiswaan itu beda sekali. Kenapa? Karena ketika misalnya organisasi kemahasiswaan itu kan kesadaran mahasiswa kan sudah lumayan. Dan mereka paham, bahkan mereka merasa memang perlu untuk berorganisasi. Beda dengan organisasi misalnya organisasi kepemudaan atau komunitas atau kelompok-kelompok pemuda di desa. Itu kan mereka tidak terlalu paham tentang organisasi. Kesadaran mereka belum maksimal untuk berorganisasi. Bagaimana Anda merangkul semua pemuda untuk mengakomodir mereka semua supaya mereka merasa bahwa organisasi memang penting? Baik, Kak. Jadi terus terang saya bahwa setiap saya kembali ke kampung, saya selalu untuk terus membahasakan kepada teman-teman bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Dan kemudian di samping itu kan kita juga perlu untuk bagaimana kemudian beradaptasi dengan zaman. Iya. Ketika kita tidak mengikut zaman, tentunya kita akan tertinggal. Nah, untuk itu kita teruslah berorganisasi, teruslah untuk bagaimana kemudian berproses dalam hal belajar secara bersama-sama. Demi untuk bagaimana kemudian kedepannya mampu menjawab beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di samping itu saya juga selalu untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini tentunya proses kita masih panjang ke depannya. Tentunya masih banyak kemudian tantangan-tantangan yang perlu dicoba. Maka suatu kecelakaan berpikir kita ketika kita harus putus di tengah jalan. Iya. Bukankah manusia memang tercipta untuk menjadi seorang petarung? Jadi seperti itu, Kak. Iya. Luar biasa. Artinya kalau tidak memanfaatkan potensi itu artinya menjadi orang dengan kecacatan berpikir. Iya. Nah, terkait itu apa-apa saja inovasi yang dilakukan IPL atau begini pertanyaannya. Apakah sudah ada perubahan ini? Semenjak IPL ada, apakah sudah ada perubahan di lingkungan sekitar, khususnya di masyarakat setempat? Baik, Kak. Jadi hal-hal kecil yang kami lakukan di sana untuk memberikan suatu perubahan ialah tentunya sebagai masyarakat pesisir, mayoritas di sana yaitu pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Nah, terkhusus untuk ibu-ibu di sana, ketika mereka melakukan aktivitas mereka dengan mencari sesuap nasi, yaitu dengan mengikat rumput laut. Iya. Nah, ketika mereka selesai mengikat rumput laut, kami buatkan salah satu program untuk menyadarkan masyarakat di sana terkait tentang pentingnya kesehatan. Nah, untuk itu kami membuat kegiatan seperti senam. Bagaimana kemudian kami merangkul ibu-ibu, mengajak mereka untuk senam secara bersama, serta selalu untuk bagaimana berpikir bahwa kesehatan itu sangat penting di sana. Nah, di samping itu di sana juga dengan adanya IPL, teman-teman semua bisa untuk sama-sama belajar, seperti misalnya mereka yang telah sementara menempuh jalur pendidikan di bangku SMA. Nah, selepas mereka pulang sekolah, kami pun mengadakan suatu diskusi, yaitu di sekretariat, guna untuk lebih menambah lagi wawasan mereka, guna untuk lebih membuka lagi cakrawala mereka. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, akibat dari program-program Anda yang sudah mulai merubah mindset dan tatanan masyarakat, sehingga lalu bagaimana sekarang respon masyarakat ataupun pemerintah setempat terkait hadirnya IPL di sana? Baik, Kak. Alhamdulillah, mungkin ini juga
sesuatu yang patut saya syukuri, karena tentunya bagaimana kemudian pemerintah di sana sangat-sangat mendukung kami, sangat-sangat mensupport kami untuk terus berbuat kepada masyarakat, untuk terus memberikan hak-hak yang memang pro kepada masyarakat, sehingga masyarakat di sana bisa untuk kemudian menjemput yang namanya kesejahteraan. Nah, kami juga insya Allah ke depannya kami juga akan membentuk suatu kegiatan atau akan melakukan suatu kegiatan yaitu tentang penanganan stunting. Nah, kebetulan kami saat ini juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan di sana, yaitu Puskesmas Pulau 9, yang kemudian mereka memberikan kami kepercayaan untuk sama-sama bekerja sama dalam hal menangani stunting yang ada di Pulau 9. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Artinya sudah ada beberapa konteks Anda ya dari kayak apa namanya dunia kesehatan sudah mulai berkolaborasi. Lalu bagaimana Anda membangun kolaborasi dengan pemerintah setempat? Ya, untuk bagaimana kemudian kami membangun kolaborasi kepada pemerintah setempat, ialah kami kedepannya akan menanyakan kepada pemerintah. Baru mau menanyakan. Ya, baru mau memulai tentang bagaimana kemudian visi misi mereka. Ketika visi misi mereka ada yang kemudian relevansi dengan visi misi kami, kami menawarkan untuk bekerja sama dalam hal membantu pemerintah dalam mensukseskan segala visi misinya selama yang menjabat. Mungkin seperti Tapi itu. bagaimana ketika misalnya ternyata visi misi pemerintah desa atau pemerintah setempat bertentangan dengan tujuan Anda? Ya, ketika mau dibilang kontradiksi antara visi misi pemerintah dengan visi misi kami, nah ketika hasilnya memang tidak pro kepada masyarakat, tentunya kami sebagai pemuda yang tentunya memiliki patron kepada masyarakat perlu untuk turun ke lapangan dengan hal bagaimana kemudian kami menyuarakan aspirasi masyarakat ketika itu memang tidak pro kepada masyarakat. Akan tetapi ketika memang visi misi kami sejalan, visi misi kami itu relevansi dengan masyarakat, ya kita kolaborasi saja. Tapi selama ini belum pernah didiskusikan bersama. Untuk selama ini Kak, terus terang kami belum memulai ke sana karena saya juga sebagai ketua di sana itu perlu untuk bagaimana kemudian mempersiapkan teman-teman saya ketika memang mereka layak untuk bekerja sama dengan pemerintah, ketika memang mereka punya kompetensi, punya kreativitas untuk bekerja sama, nanti saya akan usulkan itu Kak. Kenapa belum memulai? Padahal kan di setiap desa itu kan dianggarkan setiap tahun untuk anggaran kepemudaan, sumber daya manusianya. Baik Kak, terus terang organisasi kami yang kami bentuk itu ceritanya kalau dibaratkan dengan manusia itu baru anak bayi yang kemudian mencoba untuk merangkak. Oh begitu. Nah begitu Kak, karena saat ini terus terang saja kami belum melakukan pelantikan. Mengapa saya belum melakukan pelantikan? Karena saya harus mempersiapkan dulu apakah memang layak untuk kami diberikan SK atau tidak. Ketika memang kami sudah layak untuk diberikan SK, kenapa tidak? Dan tentunya kami harus dulu berbuat apa yang kemudian kami berikan kepada masyarakat, apa yang kemudian perlu kami nampakkan kepada masyarakat. Dan memang ketika kami sudah benar-benar dilirik, kami sudah benar-benar bisa dikatakan bahwa kami kehadiran kami itu tentunya memberikan perubahan di sana, kami mengusulkan itu Kak, untuk melakukan ataukah mencoba untuk ke desa dengan alasan membuatkan kami SK. Mungkin seperti itu. Oke, tadi kan Anda menyinggung tentang layak dan tidak layak. Siapa yang menentukan layak dan tidaknya seseorang serta apa ukurannya? Nah, dalam komunitas misalnya. Ketika kami berbicara tentang layak atau tidak layaknya Kak, Dan siapa yang menentukan ukuran? lagi-lagi kami kembali kepada pandangan masyarakat. Karena kan setiap lingkungan pasti ada suatu kontroversi yang terjadi. Ketika masyarakat lebih banyak yang kemudian mengatakan bahwa dengan adanya IPL ini, kami itu di sini di lingkungan ini tentu merasa bahwa ada yang kemudian mewakili kami dalam hal menyampaikan aspirasi kami. Ada yang kemudian menjadi patron untuk kami. Nah, ketika yang lebih banyak itu mengatakan bahwa dengan kehadiran kami pro kepada mereka, kami menganggap bahwa tentunya IPL ini tidak hanya sekadar hadir untuk menyimpan nama, tapi perlu juga kinerja. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya secara universal. Bagaimana sih Anda ini sebagai ketua IPL melihat pemerintah secara umum di Kabupaten Sinjai? Ya, berbicara terkait tentang pemerintah di Kabupaten Sinjai, terutama dalam pembangunan.
saya menganggap bahwa ketika kita berbicara terkait tentang pembangunan, saya hanya mampu untuk kemudian berharap kepada pemerintah. Kenapa berharap? Ya, karena saya melihat Kak bagaimana kemudian situasi dan kondisi yang ada di Pulau Sembilan. Seperti mereka kan butuh juga yang namanya listrik. Seperti mereka juga butuh tentang pengadaan air bersih. Kami meminta kepada pemerintah untuk kedepannya agar akan ada pengadaan air bersih yang ada di Pulau Sembilan. Memang belum ada. Belum ada Kak sampai sekarang. Dan khususnya di pulau saya, tempat saya kemudian bernaung, tempat saya kemudian menelusuri peradaban. Saya berharap kepada pemerintah untuk memberikan kami bantuan listrik di sana, ataukah paling tidak menambahkan daya listriknya, mungkin seperti itu. Memang Anda merasa Anda berbeda ini sebagai warga pulau, berbeda dengan masyarakat pada umumnya di kecamatan lain atau di tempat lain? Saya terus terang saya merasa berbeda Kak, karena lagi-lagi kita kan kembali tentang apa yang kemudian diberikan pemerintah kepada kita. Iya. Bukan hanya kami dipanggil pada saat pesta demokrasi, kami berombongan ke sana untuk memilih, tapi ini lebih kepada bagaimana kemudian kinerja pemerintah kepada kami. Dan sepatutnya bahwa harusnya pemerintah juga melirik kami di sana, bukan karena kita kan ceritanya juga termasuk sebagai wilayah Kabupaten Sinjai. Kita kan juga termasuk wilayah yang ada di sana. Harusnya pemerintah ketika kemudian ingin menyalurkan suatu bantuan, ketika ingin memberikan suatu pembangunan, itu haruslah lebih melirik juga ke pelosok-pelosok desa, karena tidak bisa dibungkiri dan itu mungkin bahwa di sana juga ada kebutuhan mereka, ada yang kemudian mereka inginkan. Nah, untuk itu kami berharap bahwa kedepannya di khusus Pulau Leliang itu sendiri adalah suatu program pemerintah yang bisa memasukkan listrik di sana. Tapi memang di Pulau Sembilan, apakah semua pulau ini tidak dapat listrik menyala 24 jam atau bagaimana? Untuk menyala 24 jam sampai sekarang tidak ada Kak. Kemarin juga pernah ada bantuan yaitu PLTS, akan tetapi sampai saat ini kondisinya sedang mangkrak karena kemarin pernah tersambar petir, sehingga beberapa tahun yang lalu PLTS itu tidak beroperasi. Padahal kami pernah menikmati adanya PLTS ini. Sudah lama mangkrak. Berkisar 4 tahunan lebih Kak. IPL kenapa tidak jadikan itu sebagai salah satu aspirasi? Saya pribadi kemarin sempat menyampaikan itu dengan kemudian mengangkat di media, akan tetapi sampai sekarang belum ada lirikan. Nanti coba kita akan kemudian mencoba untuk menggunakan ataukah IPL yang kemudian memberikan aspirasi ke sana, atau paling tidak kan kita kembali untuk membangunkan pemerintah terkait tentang PLTS yang mangkrak. Memang pemerintah tidur. Saya menganggap tidur Kak, karena andaikan tidak tentunya mereka akan melirik ke sana. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi tapi memang di Pulau Sembilan minim pembangunan. Kalau di Pulau Sembilan ada beberapa kawasan yang kemudian pembangunannya juga agak minim, seperti misalnya di desa Padaelok sekarang, di desa Bung Pitue Persatuan. Nah, tapi di sana alhamdulillah di Pulau Kambuno ya tempat kecamatannya, saya menganggap bahwa pembangunannya alhamdulillah sudah lumayan berkembang. Ya, di mana-mana kan ibu kota kecamatan jadi prioritas. Itu kami memahami bahwa memang patut untuk di Pulau Kambuno, karena kan ceritanya dia sebagai ibu kota kami di sana. Nah, kembali ke tadi Kak, bahwa kedepannya saya hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk bagaimana kemudian memasukkan tambahan daya listrik di Pulau Leliang, karena kami pernah merasakan enaknya dengan adanya listrik. Seperti misalnya adik-adik kami yang belajar tidak lagi was-was ketika mati lampu. Iya. Ya begitu Kak. Jadi Anda ini merasa di kampung Anda merasa dianaktirikan atau gimana ini? Kalau perihal dianaktirikan, mungkin secara saya pribadi Kak, saya merasa seperti itu. Karena kan harusnya pemerintah juga melirik ke pelosok-pelosok desa, melihat apa yang kemudian terjadi di sana. Nah, tidak secara duduk di kursi jabatan yang telah tertentukan, tapi mereka perlu untuk bagaimana kemudian memberikan perubahan, tentunya di wilayah pelosok-pelosok desa yang terpencil.
Tapi dari si minimnya pembangunan khususnya misalnya di kecamatan Anda, menurut Anda apa penyebabnya itu? Mungkin lagi-lagi penyebabnya ialah terkait tentang perihal ekonomi. Mungkin barangkali seperti itu Ya, Kak. bisa dijawab secara politis, tidak apa-apa. Apanya Kak? Pertanyaan saya bisa dijawab secara politis. Perihal Perihal minimnya pembangunan yang Anda klaim tadi. ya. Jadi ketika kita berbicara tentang minimnya pembangunan di Pulau Sembilan, tentu saya merasa bahwa kita sudah cukup tertinggal di sana. Bagaimana kemudian di pelosok-pelosok kota mereka sudah menikmati fasilitas-fasilitas pemerintah. Tapi di sana kami merasa bahwa hanya sebagian fasilitas yang dapat kami nikmati. Seperti misalnya dengan adanya bantuan perahu untuk mereka yang kemudian pekerjaannya nelayan. Seperti itu Kak. Dan tentunya ketika kita berbicara terkait tentang politik, saya merasa bahwa sebenarnya tidak ada yang kemudian salah terkait tentang politik, tapi yang salah itu adalah oknumnya. Yang ketika mereka berhasil menduduki kursi jabatan, mereka akan lupa bahwa ada masyarakat yang kemudian ikut berperan pada Tapi saat memang demokrasi. di sana kalau pesta demokrasi sering ada yang datang. Kalau pesta demokrasi pasti ada lah Kak, Nah, untuk datang di sana menyampaikan visi misi mereka, menyampaikan apa yang kemudian mereka ingin bangun ketika terpilih. Tapi lagi-lagi begitu Kak, mereka hanya sekedar menyampaikan, namun tidak memberikan suatu perubahan. artinya datang ketika ingin dipilih, setelah terpilih tidak pernah datang lagi. Pernah datang lagi Kak. Luar biasa ya. Iya. Selanjutnya misalnya ketika Anda ini misalnya bertemu langsung dengan presiden atau yang paling sederhananya ketemu langsung dengan bupati, Ayo Kak. apa yang akan Anda sampaikan? Saya hanya mau menyampaikan bahwa tentunya Pak, kami juga sebagai masyarakat yang domisilinya juga masuk dalam kawasan Kabupaten Sinjai, kami juga perlu untuk dilirik. Kami juga perlu untuk bagaimana kemudian diberikan bantuan berupa pembangunan. Karena terus terang saja bahwa masih ada kemudian ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, masih ada kemudian hal-hal yang yang kemudian dibutuhkan mereka, serta masih ada kemudian fasilitas-fasilitas yang kemudian mereka harus nikmati. Kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir, apa harapan Anda untuk pemuda ke depannya di Indonesia? Di Indonesia atau Khususnya di Kabupaten Sinjai, lebih Kabupaten spesifik lagi misalnya di Pulau Sembilan. Jadi harapan saya kepada pemuda yang ada di Kabupaten Sinjai khususnya, saya terus berpesan bahwa teruslah untuk bagaimana kemudian menempuh jalur pendidikan, teruslah untuk bagaimana kemudian tetap berproses dan pecahkan kata-kata kemungkinan menjadi mungkin, serta jangan pernah ragu terhadap kata absurd. Harusnya kita membuat kata absurd itu menjadi nyata. Serta saya juga berpesan kepada kawan-kawan saya kemudian yang ada di Kabupaten Sinjai untuk selalu tetap menjaga persaudaraan, selalu untuk kemudian mengabadikan perjuangan, serta selalu dan senantiasa saling merangkul dalam hal mencapai kesuksesan. Mungkin seperti itu Kak. Thank you Ketua. Jadi saya pikir untuk kesempatan kali ini cukup Ketua. Iya. Dan kita telah berdiskusi kurang lebih 30 menit dan saya pikir itu luar biasa sekali. Dan saya pikir ini adalah langkah awal kita untuk terus berdiskusi terkait dengan bagaimana pemuda terlibat untuk membangun di desanya masing-masing. Nah, terakhir saya ingin menyimpulkan apa tadi yang disampaikan oleh Ketua IPL bahwa pemuda harus mengambil peran penting di desanya masing-masing. Pemuda harus saling merangkul untuk minimal membentuk satu kelompok menjadi alternatif untuk jembatan aspirasi masyarakat setempat ketika misalnya di tempat itu terjadi ketimpangan. Kira-kira begitu. Terakhir saya juga katakan bahwa saya pikir hidup ini hanya soal benar. Sementara waktu tidak pernah menunggu kita untuk berubah, maka melawan adalah mutlak untuk merdeka. Sekian dari saya. Terima kasih.